my channel. Kembali lagi kita di playlist Cooking and Recipe. Sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian lihat, hari ini aku pengen cobain untuk pertama kalinya masak fudgy brownies. Dan again, untuk resep kali ini aku dapat inspirasi resepnya dari Ciluvita Ho. Thank you so much Ciluvita udah sharing resep tutorial untuk bikin fudgy brownies. Oke, jadi untuk resep fudgy brownies ini aku pertama-tama udah siapin dan aku juga udah ukur untuk tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu Bogasari yang segitiga biru. Terus ini aku juga udah siapin cocoa powder. Aku pakai mereknya yang Van Houten. 3 butir telur, ini ada gula pasir, ini ada garam. Sebenarnya garam kita cuma perlu sedikit aja, kayak 2 pinch gitu. Terus ini ada vanilla bubuk atau vanilla ekstrak. Rekomendasi aku lebih baik kalian pakai vanilla ekstrak yang cair seperti resep Ciluvita Ho. Terus juga di sini aku ada siapin unsalted butter. Ini harusnya di resep itu 150 gram. Cuma karena aku cuma ada sisa segini dan tadi aku ukur itu ada 138 gram. Jadi semoga ini bisa tetap berhasil ya. Dan di sini aku pakai dark chocolate mereknya Ceres. Jadi si Ceres itu ada ngeluarin dark chocolate seperti ini. Nah, di sini aku udah sediain 2 pan. Nanti kita akan panasin coklat dan butternya di sini. Terus ini nanti untuk bahan campuran gula pasir, terigu dan juga telurnya. Nah, ini nanti aku toppingnya aku mau pakai almond slice karena aku lebih prefer untuk toppingnya pakai yang kacang. Nah, di sini aku udah sediain loyang, ukurannya nanti aku akan tulis ya di deskripsi di sini. Kita langsung eksekusi aja semua bahan-bahannya. First thing first, aku bakal panasin air yang ada di panci ini untuk ngelelehin coklat. Jadi nanti kayak pancinya tuh akan ditaruh di sini gitu loh kan. Aku akan panasin dulu. Nah, kemudian kita akan langsung masukin si butternya ini langsung semuanya. Dan juga dark coklatnya. Nah, langsung kita bawa ke pan di sebelah sini. Oke, jadi guys ini udah mulai meleleh sedikit demi sedikit. Tadi aku berinisiatif untuk potong-potong si butternya jadi lebih kecil-kecil supaya dia lebih gampang meleleh dan supaya coklatnya nggak terlalu lama dilelehin karena takutnya nanti dia kayak agak-agak gosong, angus-angus gitu. Nanti aku akan update kalau misalnya ini semua sudah menyatu menjadi coklat cair. Oke, jadi guys ini udah mencair perlahan-lahan semuanya jadi satu. Ini udah tinggal butternya. Ini aku tetap aduk kayak gini supaya dia coklatnya nggak gosong. Kayak gini konsistensinya ya, seperti coklat meleleh ya. Nah, ini tuh harus kita dinginin dulu sebelum kita nanti campurin dengan adonan tepung terigu dan kawan-kawannya. Jadi ini aku akan dinginin di bawah kipas angin dulu ya. Kita sekarang siapin dulu untuk bahan-bahan adonan browniesnya. Pertama-tama kita masukin 3 butir telur semua langsung ke dalam sini. Sekarang aku masukin setengah sendok teh vanilla extract atau vanilla powder. Terus kita masukin, kita langsung masukin seluruh gula pasir ke dalam sini. Dan kemudian kita tinggal aduk-aduk sampai dia itu warnanya jadi kuning pucat, tapi tetap teksturnya itu cair gitu. Oke guys, setelah sekian purnama aku ngaduk ini telur sampai akhirnya dia ngembang dan berubah warnanya jadi kuning pucat. Ini kalau di kamera aku nggak gitu kelihatan karena lampu dapur aku tuh warnanya kuning. Tapi kalian harus make sure dia tuh sampai berat tapi teksturnya tuh masih cair kayak gini. Dan dia udah ngembang. Itu berarti adonan brownies kalian udah ready. Nah, aku mau aduk sedikit lagi buat make sure kalau ini udah bener-bener ngembang. Tapi ini sih udah totally ngembang sih guys. Tuh, teksturnya masih cair kayak gini. Nah, gini ya. Oke gengs, jadi kita sekarang masukin tepung terigu dan juga dark chocolate powder ke dalam adonan ini. Menggunakan ayakan karena supaya nggak ada
berindil-berindil tepung terigu atau dark cocoa powder yang masih gede-gede. Kalau udah kayak gini, ini tinggal kita masukin si coklat cairnya ini yang udah dingin ke dalam adonan. Terus cuma kita tinggal aduk ratain sampai semuanya tercampur. Wow, oh my god, I am so proud of myself. Oke, kalau udah kayak gini, aku bakal panasin oven selama kurang lebih 5 menit sampai dia mencapai suhu 165 derajat. Nah, cuma problemnya adalah oven aku itu nggak punya pengaturan suhu. Jadi kita pada saat memanggang brownies ini hanya berharap berdasarkan insting aku aja ya guys. Nanti kalau misalnya untuk step yang benernya itu kalian harus panggang di suhu 165 derajat selama kurang lebih 30-35 menit. Nah, cuma berhubung di resep aku ini oven aku itu nggak ada pengaturan suhu, jadi aku akan pakai estimasi dipanggang kurang lebih sekitar 20-25 menit. Jadi ini udah based on instinct. Jadi kalau untuk step yang benernya, again aku repeat ulang, kalian harus panggang di suhu 165 derajat di waktu 30-35 menit. Oke? Nah, sambil kita nunggu oven aku lagi dipanasin, ini aku akan campurin si chocolate chip sebanyak 50 gram ke dalam adonan. Jadi supaya nanti di dalam adonannya ada chocolate chipnya. Nah, ini cuma tinggal diaduk-aduk rata aja biar si chocolate chipnya ini merata di dalam sini. Kalau udah kayak gini, ini tinggal kita langsung tuang ke dalam loyang kita. Ini agak-agak jelek baking papernya, harap maklum ya guys, namanya juga pemula. Jadi make sure kalau kalian pertama kali baking paper kalian tuh kalau bisa harus di atas dari yang bagian atas loyang ini, supaya nanti kalau misalnya mateng kalian tinggal angkat kertasnya dan semua kuenya itu bisa langsung gampang keangkat kayak gitu guys, katanya sih begitu. Oke. Setelah itu kita cuma tinggal kayak agak dibanting-banting ini guys, katanya biar udaranya keluar. Nah, setelah itu aku akan kasih almond slice sebagai toppingnya. Cajan, seperti ini, dan nanti kita akan panggang ke dalam oven. Oke guys, jadi ini baru keluar hari yang aku sangat-sangat takutkan. Kayaknya ini gagal deh guys. Lihat deh, ini tuh kayak gelap kebakar gitu, nggak kayak di hasilnya Chiluvita. Oh my god. Padahal aku cuma baking selama kurang lebih 20 menit, tapi hasilnya begini. Tadi tuh pada saat 15 menit, itu kan timer maksimal dari oven aku. Nah, dari 15 menit itu udahan, terus aku baking lagi sempat sekitar 5 menit. Keluar-keluar begini, guys. Oh my god. Tapi nggak apa, coba kita beri kesempatan terhadap rasanya ya, guys. Ya udah, kata Chiluvita, ini kita harus diemin dulu sampai dia dingin, benar-benar dingin nanti, karena biasanya kalau dia dingin dia akan kayak langsung turun gitu. Kalau ini kan dia masih kayak bantal gitu ya.
dia masih melembung gitu. Nanti tunggu dia bener-bener kempes gitu, itu baru dia udah nggak dingin, udah nggak panas sama sekali, udah dingin. Nah itu baru kita bisa potong-potong dan kita cobain. Oke guys, seperti yang kalian udah lihat tadi, ini pada saat keluar dari oven, sepertinya untuk dari segi penampilan browniesnya gagal. Ini gosong. Jadi sebenarnya basically aku rasa ini tuh bukan salah dari resepnya, tapi memang karena oven aku itu pengaturan suhunya nggak ada, jadi makanya semua by feeling dan in the end gagal. Tapi karena kita udah bikin, ya sayang juga kalau kita nggak cobain. Ini udah kering, jadi aku cuma tinggal angkat aja. Tuh ya, diangkatnya gampang banget. Kalau sampai nggak gosong, aku yakin enak banget sih ini kayaknya. Soalnya ini atasnya tuh bener-bener crunchy dan dalamnya ini kayaknya beneran fudgy gitu loh. Oke. Dalamnya tuh beneran fudgy guys, berhasil. Lihat nih, kalian bisa lihat gak? Masih ada coklat yang melting gitu. Enak beb, enak beb, serius beb. Jadi dia meskipun atasnya gosong guys, tapi dalamnya tuh moist dan berasa fudgy-nya. Ini kalau seandainya nggak gosong, the best banget sih. Aku for sure aku bakal baking lagi untuk si brownies ini, dan semoga nanti bisa berhasil ya. Gimana rasanya? Sebenarnya gosongnya nggak berasa sih. Nggak berasa kan? Nggak terlalu berasa. Apa sih enak sih? Enak ya? Very good. Oke guys, sekian proses baking kita hari ini untuk bikin brownies fudge atau fudgy brownies. Bisa dibilang nggak 100% gagal, cuma jujur aku agak kecewa aja sih sama penampilannya karena tuh gosong gitu. Meskipun pada saat kita makan ya nggak terlalu berasa gosong-gosongnya gitu. Cuma untuk yang bagian tengah itu kan kayak agak hitam banget. Nah itu mungkin aku akan buang bagian atasnya, dan bagian bawahnya tuh masih bisa dimakan. Kayak gitu sih guys. Oh my gosh guys, akhirnya aku berhasil. Look at that, so fudgy. Tengahnya kayak masih mentah fudgy gitu, atasnya crunchy. Oh my god guys, I am so happy. Oh, by the way ini tuh percobaan aku yang ketiga. Jadi kemarin aku percobaan lagi yang kedua dan itu gak berhasil. Atasnya matang kayak gini guys, tapi bawahnya gosong. Nah sementara ini yang ketiga, this is perfectly cooked. Oh my gosh, let's have a taste. Gila sumpah aku seneng banget, karena aku besok rencananya mau ke rumah mama aku dan ke rumah mertua aku. Jadi aku pikir aku mau kasih mereka cobain brownies aku kalau ini berhasil. And it did it guys. Yo jatuh. Let's have a taste. So good. Oh my god, this is really good. Enak banget guys. So, fudgy brownies recipe dari Ciluvi Taho akhirnya berhasil di aku di percobaan ketiga. Yeay. Yaudah, kalau misalnya kalian suka sama video baking perjalanan aku soal fudgy brownies, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video aku terbaru yang lainnya. Oke, see you next video. Bye bye.